Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Wahyuni dari kelas 12 I1 dengan guru pembimbing Ibu Sarifah Hanum. Saya akan menjelaskan salah satu tentang pembudidayaan unggas jenis petelur, yaitu itik petelur. Tahap awal yaitu menentukan perencanaan usaha pembudidayaan itik petelur, yaitu menentukan ide. Dalam penentuan ide ini dilakukan dengan mengetahui teknik-teknik yang harus kita lakukan untuk pembudidayaan itik petelur. Yang kedua yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan, seperti sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang sudah tahu tentang pembudidayaan itik petelur. Yang kedua yaitu sumber daya alam berupa tanah sebagai investasi dan bahan pakan ternak. Yang ketiga yaitu sumber daya keuangan ataupun sumber daya modal. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar untuk kita membangun sebuah usaha ataupun pembudidayaan. Tahap selanjutnya yaitu teknik pembudidayaan itik petelur. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Di dalam pemilihan bibit ini ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membeli telur tetas yang sudah kita ketahui keunggulannya. Yang kedua, pemeliharaan induk yang sudah unggul dan untuk kita dapatkan telur tetasnya. Yang ketiga, pembelian Dutch yang sudah dibudidayakan dan sudah kita ketahui juga mutunya. Yang kedua yaitu pemeliharaan bibit. Pemilihan bibit itik siap telur ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berbulu halus, berkepala kecil, bermata besar, berparuh pipih, serta badannya ramping. Bibit itik siap telur ini bukan berarti bisa langsung bertelur, melainkan membutuhkan beberapa jangka waktu untuk masa pemulihan, yaitu berkisar sampai 20-30 hari. Di dalam masa itu kita dianjurkan untuk memberi pakan yang baru dan dilakukan secara dinamis ataupun dinaikkan. Apabila bulu belakang itik itu sudah rontok, maka berarti masuk masa awal itik itu bisa bertelur. Dan yang ketiga yaitu menentukan lokasi kandang. Di dalam menentukan lokasi kandang ini dianjurkan untuk jauh dari permukiman warga dan dekat dengan air. Yang keempat yaitu pembuatan kandang. Di dalam pembuatan kandang ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dianjurkan untuk bangunannya membujur dari arah timur ke arah barat supaya matahari pagi masuk ke dalam kandang. Yang kedua, atap kandang sebaiknya dibuat dengan bahan yang tahan panas dan juga tahan dengan derasnya air hujan. Yang ketiga yaitu bangunan kandangnya harus dibuat sebagian dari tembok ataupun bambu dan sebagiannya harus dibiarkan terbuka atau dibatasi dengan kawat ataupun bilah-bilahan bambu. Dan apabila kita membuat tempat minum yang permanen di dalam kandang, dianjurkan untuk agak terlalu besar. Yang keenam yaitu masa pemanenan. Masa produksi satu ekor itik dalam jangka waktu 1 tahun itu 250 sampai 300 butir telur. Dan itu tergantung dalam cara perawatannya ataupun cara pemberian pakannya. Jadi kesimpulannya yaitu apabila kita membudidayakan itik petelur, kita itu harus mengetahui teknik ataupun cara-cara mulai dari pemilihan bibit sampai pun pemberian pakan serta pun pemberian vitamin yang kita berikan kepada itik tersebut, supaya hasilnya nanti mencapai dengan hasil yang secara maksimal dan kita itu tidak merasa dirugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.